Hi guys, and welcome back to the K channel. Akhirnya yang ditunggu-tunggu episode 10 Bos Planet ya akhirnya tayang. Yes. Kesabaran kita yang diuji seminggu Tuh. menonton penampilan artis battle ya, nunggu Switch, Say My Name sama Over Me ini terbayar ya. Betul. 1 minggu ternyata gak kerasa lama sih. Nggak kerasa lama. Ya soalnya kita dimanjakan sama konten-kontennya Mnet lainnya ya. Iya. Yang versi pakai onesies, Onesis. terus ada yang satu 1,5 kali. Iya. Terus mereka juga ada yang video vlog game juga meskipun sudah tayang itu kan minggu lalu kan. Jadi katanya Mnet memberikan konten supaya kita tidak bosan dan tidak lupa bersabar menunggu gitu ya. Padahal sudah marah-marah episode kemarin hampir di demo, di boykot. Tapi kita sekarang bahas episode 10 nih. Menurut Lily, episode 10 ini gimana sih? Secara keseluruhan menunggu 3 penampilan itu terbayar banget. Melihat penampilannya keren-keren menurutku. Terus menghibur. Iya, Episode menghibur. ini full menghibur. Padahal sebenarnya konten yang kayak konten di luar eliminasi cuma satu ya. Kalau kemarin di episode lalu tuh kita diliatin konten banyak tuh. Mulai dari Gorilla konser, sama ada game kan. terus habis itu nge-game-nya Gorilla Gorilla. konser. Menurutku gitu. itu waktu itu memang kayak terlalu dragging aja sih. Kalau ini pas satu sesuai porsi sih. Nah, satu game dan itu pun juga seru banget sih. Iya, betul. Apalagi ternyata kita dibuat ngakak sama anak-anak yang ternyata awkward banget actingnya itu. Dan cuman Gyuvin sama Hotek aja sih yang niat waktu itu. Oh ya nggak gitu. Gyuvin Hotek, Hobin juga niat. Karena kan kayak Gyuvin Hotek tuh sampai analisis tuh tiap kalimat kenapa. Cuman tapi memang seru sih, lucu. Aku sampai kayak nangis kayak ketawa. Apalagi kayak momen-momennya anak-anak itu yang lihat yang lucu-lucu kayak Junian yang lupa lirik gitu. Itu kita nanti bahas terakhir aja ya. Kita lanjut ke penampilan dulu aja. Langsung bahas penampilan. Iya dong, itu nanti kita bahas terakhir. Kita putar balik. Mnet penampilan itu pertama kan. Kita terakhir aja. Kalau gitu masalah penampilan. Oh iya, penampilan. Kita nggak akan komentari penampilan secara detail ya. Kalau kalian mau tahu penampilan detailnya, bisa cek video kita. Kita ada performance selection dari 3 tim terbaru juga. Ada Switch, Over Me, sama Say My Name. Bisa kalian cek di playlist The K Channel, atau bisa juga cek langsung videonya, atau bisa cek link description di bawah. Karena kita sediain juga. Lanjut. Banyak banget ya pilihannya A, B, C gitu ya. Nah, kita memberikan segala opsi buat menonton The K Channel. Ayo, Lili, lanjut. Ya kita mulai penampilan Switch dong. MC-nya kamu kok aku Lili lanjut tuh. Oh enggak, tadi kan aku potong untuk promosi ya. Tadi kan kepotong. Iya. Oh, penampilan Switch overall gimana? Apalagi overallnya lebih ke arah kita membahas ke pra sebelum penampilan ya. Gimana? Porsi latihannya ya. Menurut kita sih sesuai dengan reaksi kita yang kita tampilkan. Tere mengenai Tere yang nggak bisa dance sih. Di reaction kita tuh kita juga sadar. Oh, Tere ditaruh di belakang itu. Nasibnya sama kayak Takuto di Supercharger kan. Supercharger kan juga. Oh, Takuto diakalinya di belakang karena dia nggak bisa ngedance. Terus kan memang ada satu part yang diliatin kalau si Pak Hanbin tuh ngomong, Tere kamu di belakangnya dia aja, jalan di belakangnya dia. Tapi kita nggak sadar itu waktu part apa ya pada kenyataannya. Iya, nggak sadar. Cuman memang ada akhirnya kok ada sih kayak gitu. Iya, Tapi memang aku tidak menyangka sih Tere itu memang setelah dilihatkan flashbacknya Mnet, Tere itu nggak pernah dilihatkan ngedance. Di backdoor pun dia tuh lebih fokus ke nyanyinya memang. Dan juga dia milih di dual position pun dia pilih yang vokal rap. Iya, vokal rap tapi kan nggak ada gerakan. Benar. Ternyata memang baru sadar juga sih. Apakah akan mempengaruhi Tere ya nanti ke depannya di next vote berikutnya? Sangat membuat penasaran. Apalagi siap-siap one pick ya. Apakah skill dance-nya mempengaruhi? Lalu selain Tere, apalagi nih Lili yang perlu disorot dari penampilan tim Switch ini? Keta menurutku. Aku sebagai penggemar Keta
kekurangan momen sih, kekurangan momen. Dia tuh biasanya percaya diri kayak gitu-gitu. Itu memang kerasa. Bahkan itu terjadi juga di Jumbo kan sebenarnya. Itu loh, siapa sih pelatih dance-nya itu? Oh, Choi Young Jun. Dia bilang kan ngomong, si kita nggak tersorot banget nih. Iya kan? Karena selain dia tuh posisinya di wing terus di bagian kiri kanan waktu itu, karena belum ada rearrangement position ya. Tapi dia sempat bagiannya banyak di pinggir. Dia tuh juga posisi rapper 3 lah, bayangkan partnya udah dikit, posisinya dikit juga banget sih di pinggir, jadi kayak mungkin memang kurang bersinar sih. Tapi memang krisis kepercayaan diri itu tuh dialami sama Keita sama Jungwoo sebenarnya. Cuman mungkin lebih berdampak banyak di Keita. Kayak Keita tuh kayak jadi tidak terobsesi untuk mendapatkan position kan, dia cerita. Kayak ya memang berefek sih. Iya. Sangat disayangkan. Sebenarnya seharusnya dia menjadikan itu motivasi sih. Momentum seperti itu si waktu produk season 2 itu Ha Sung Won, dia kan didepak kemana-mana tuh. Dia memang pada akhirnya nggak menang tuh timnya. Cuman dia menjadikan itu motivasi dia gitu loh. Menurutku sih harus seperti itu sih. Mungkin karena kita nggak pernah mengalami hal itu di babak sebelumnya ya. Babak sebelumnya kita selalu jadi yang diinginkan. Saya kayak dia mendapat posisi memilih bukan dipilih. Saya kan kayak gitu. Belum tertempa seperti Takuto yang tidak mau diambil. Sedikit menyedihkan sih. Cuman tapi ya semoga diharapkan di next performance kita kembali lagi ya kepercayaan dia. Saya bahaya sih kalau dia tetap penampilannya kurang impactful kayak gitu. Seharusnya pasti itu sudah kembali menurutku ya. Harusnya ini kan nggak ada depak-depakan langsung dibagi 2 ya. Jadi kan pasti sesuai itu. Sesuai rank ya. Kita juga pasti sesuai rank. Seperti produksi sebelumnya ya. Cuman Jungwoo ini juga partnya jadi juga sedikit sih menurutku. Dia juga dia lumayan tapi menurutku. Dia menunjukkan unjuk vokal sama rap kan. Kayak dari penampilan istilahnya kayak penampilan penampilannya kayak dia tuh juga kayak lemes gitu. Menurutku dia kekurangan kehilangan spot. Waktu di backdoor dia kan jadi center. Kedua dia memang gak jadi center, tapi dia ngambil dance-nya, main dance-nya. Sekarang dia main dance-nya diambil Park Han-bin nih. Kan gitu kan, main dance centernya diambil Park Han-bin kan. Tapi ngomong Park Han-bin ya, di sini memang Park Han-bin tuh kayak nunjukin kemampuan dia dalam leadership sih menurutku, terutama di dance ya di sini. Kayak kan dari waktu Choi Young Jun waktu evaluasi dia tuh sudah ngomong, Switch ini nggak bakal sebagus ini kalau nggak ada Park Han-bin. Kamu menyelamatkan tim Switch sih kayak gitu. Terus akhirnya kan dari feedbacknya Choi Young Jun kayak gitu kan, dan tuh akhirnya kan kayak Han-bin tolong kan dia harus gitu. Dia kan berpikiran tim ini nggak bisa berlama-lama seperti ini. Dia kan ngambil keputusan pada akhirnya mengambil Han-bin untuk ikut turun tangan mengambil detail. Dia tuh mengambil detail sih menurutku. Jadi bukan sebagaimanapun dia melepaskan kepemimpinan, cuman dia merasa memang Park Han-bin lebih detail dalam urusan koreografi yang dinyatakan mereka kurang kan. Apalagi dengan track record kepemimpinan Park Han-bin yang sangat militer ya. Jadi memang kayak adegan aja mereka kayak satu gerakan aja diulang terus-terusan yang kayak dan ternyata itu aku tahu sih alasannya dia jadi peringkat 11 di pengumuman hari ini. Satu malam itu katanya benar-benar langsung kita vote. Padahal sebelumnya kan dia nggak di situ, cuman dibongkar kan. Memang dia termasuk yang dibongkar gitu kan. Cuma memang ada alasan kenapa Park Han-bin bisa naik ya setelah dalam semalam itu ternyata ada alasan. Iya, betul. Wajar sih. Lalu kalau kita bahas next performance berikutnya ada Say My Name. Nah, apa ini Say My Name? Say My Name tetap utamanya Meju ya, dari minggu lalu sampai sekarang tidak ada penambahan pemeran utama di Say My Name, tetap yang meskipun dihujat ya katanya di Twitter ya. Bukan dihujat, cuman sangat disayangkan, kayak orang-orang merasa loh Meju lagi-lagi dapat screen time paling banyak gitu loh. Nggak dihujat untuk keegoisan Meju, enggak. Hanya screen time-nya Mnet, salahnya Mnet sih sebenarnya ini. Cuman ya mungkin Mnet tuh kehabisan konten ya, kayak iya kehabisan konten. Ayam sudah saya mungkin Yuji terlalu diem gitu kan. Sung-on yang menerima apa adanya. Iya, gitu. Sudah nggak ada drama, yaudah pakai Meteos, keluarkan footage, udah nggak ada penampilan.
Tapi sebenarnya ya kan mengenai Mecu ini ya, lagi-lagi kan dia ditarik 1 jam sebelum kan kayak gitu kan. Terus ditampilkan mereka udah dievaluasi. Sebenarnya Mecu ya nggak sepenuhnya salah sih. Soalnya kan baru dapat ditimpa bad news gitu kan. Yang apa pergeseran main vokal ya. Harus merubah mood secepat itu ya. 1 jam kemudian loh itu. Iya, jadi kan memang menurutku masih dalam tahap wajar sih apa yang dirasakan Matthew. Terus dia sampai masih kayak belum mengumpulkan kesadarannya sepenuhnya. Sebenarnya kelihatan banget matanya kan bengkak banget. Bengkak banget. Sampai kayak matanya jadi sipit kan, kalau nggak bisa nangis kayak matanya bengkak terus kayak sipit gitu kan. Dia kayak gitu sih. Cuman ya baik lagi apa yang diomongin Pak Hanbin di sebelumnya, dia apa yang kamu puji dari Matthew kan yang waktu wawancara itu, terus kayak dia tuh di kondisi sulit aja dia tuh masih tersenyum. Oh, kok Pak Hanbin sih? Iya, Hanbin. Makanya aku tuh heran loh, ngapain kembali ke tim Switch ya? Enggak, Sung Hanbin salah. Kayak dong bingung aku, sama-sama double Hanbin. Nah, si Sung Hanbin tuh kan ngomong gitu, ternyata ya alasan dari Sung Hanbin ngomong gitu tuh dikeluarkan sama Mnet. Iya, ya memang. Makanya aku kan yakin sebenarnya hubungan Sung Hanbin sama Mecu itu nggak segitu buruknya gitu loh. Di situ pun Hanbin tuh sempet kayak waktu sebelum pelatihan ya, dia kan sempet kayak membuat moodnya Mecu kayak ada kesulitan tentang Mecu gitu. Ayo latihan bareng, ayo tak bantu kayak gitu kan, dia ada kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak berusaha mengembalikan moodnya Matthew juga dalam sejam itu. Malah kan sebenarnya yang dibilang gak enakan ini malah si Jiwoo kan. Sebenarnya Hanbin kan mungkin tahu lah temanku itu mah kayak gini gitu kan. Lewat lah gitu. Jiwoo kayaknya ada adegan maaf nih berhubung mau deket lebaran mungkin ya mendahului aku tak minta maaf dulu, siapa tahu aku minggu depan aku jadi gak masuk kan gitu toh. Sama featuring Sungwon yang lagi tidur itu ya. Cuman ya memang dramanya utamanya Matthew di sini. Ya nggak bisa diapa-apain sih, nggak bisa berubah. Iya. Cuman memang harus diakui di sini Mnet tuh membuat sedikit evil editing ke Matthew, tapi untungnya dia masih sayang gitu. Sayang untuk menghancurkan Matthew itu sayang. Sama tim koreografernya kan bahkan gini, dikembalilah karena habis kayak jelek beberapa kali kan, dikat-kat kayak ayo kamu sudah berapa lama kenal sama Sung Hanbin sama Matthew lo? Lu sudah dari sebelum produce misalnya, kalau saya jawab mereka lo ya, jadi mereka dikembalikan ke momen Matbin lagi. Dan juga diperbaiki kan image-nya Matthew, akhirnya dia dilihatkan senyum, terus akhirnya oh iya gini nih bagus, soalnya kamu memang senyum. Kunci ekspresinya itu sih, kita yang lihat aja di video react kita kan nggak henti-hentinya bilang seger banget sih gitu loh. Dan juga menurutku pribadi ya, Matthew itu paling ganteng kalau dia senyum sih. Aku gak suka Matthew Kila tuh udah kurang, aku suka Matthew Kiowo Matthew. Dia kan waktu di Indonesia Matthew Chu memang lebih baik dari Matthew Kila. Lanjut, kita daripada bahas Matthew terus ya, nanti juga dimarah itu kan kita terlalu banyak menyorot Matthew. Kita ganti ke tim lain nih. Tim kita memberikan screen time ke Matthew. Kita bahas tim Over Me panjang menurutku, panjang. Tapi tetap aja panjang, mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Bahas kepemimpinan Jang Hao dulu deh. Menurutku Jang Hao screen time-nya banyak banget. Loh ya apalagi saya Jang Hao jadi leader, center, terus mau disunat gimana? Nggak bisa. Nggak bisa sih. Dia memang main utamanya. Lah daripada mungkin Mnet ya berpikiran daripada main utamanya ketambahan lagi lainnya, tak simpen dulu aja gitu. Cuman tapi kalau misalnya bahas kepemimpinan Jang Hao bagus dia. Tapi dia bagus sebenarnya, caranya Jang Hao tuh saya kayak menerima semua masukan, cuman mungkin progresnya jadi lambat ya, memang itu sih. Mungkin dia tuh tipenya orangnya nggak enakan kali ya, kan kayak gitu. Jadi coba kan dulu baru menampung semua, kalau bisa apa yang ditampung itu kan dipraktekkan, tapi ternyata itu kan memperlambat proses latihan kan. Akhirnya kan makanya sampai dibilang sama Baekhyun kan 1 minggu kamu ngapain? Di vokal pun jadi amburadul kan gitu. Karena mereka fokus latihan ke dance. Tapi sebenarnya hasilnya bagus loh. Mereka itu trending di pen habis ada video latihan ya. Video training camp.
ada CCTV training yang mute tanpa suara itu loh. Itu dibahas sinkronisasi mereka. Trendingnya itu gara-gara bentuk pita yang mereka tarik, kayak derajatnya itu sebenarnya sama. Oh. Mm-mm. Ya itu mungkin yang di salah satu juga perbaikan dari Baek Kuyong ya. Baek Kuyong ngomong, loh kamu tuh gerakannya kan medium tempo. Kalau kamu gerakan sama, kamu tuh harus sinkron. Kan akhirnya kan kayak dilihatin adegannya kayak Jongyun sama siapa, itu tuh nggak sinkron. Mungkin itu juga dari feedbacknya para master ya, kayak gitu. Kayak Sang Hao kan akhirnya setelah dia mendapatkan teguran dari master tuh, dia kan kayak berusaha memperbaiki kan akhirnya. Dia sampai konsultasi sama Solji loh, kayak jadi leader tuh berat kayak gitu. Tapi aku ya bingung harus ngapain. Akhirnya kan dapat saran dari Solji, akhirnya dia menemukan arahan yang benar. Iya, jadi dia akhirnya kan memutuskan, aku dulu yang mikir, tak tampung, tak terapkan, baru iya, nggak setiap langkah step nerima, mungkin dia menjadi lebih tegas menurutku. Tapi dia juga meskipun kayak gitu, dia tuh tetap memikirkan membernya ya, dalam arti posisi solo dance itu juga. Oh iya, yang aku di reaction aku bilang itu seharusnya Sang Hao yang di shoot tuh. Tapi dia tuh akhirnya berbagi posisi dengan Quan Lui. Itu yang ada tuting itu sebenarnya kan dia sendiri solo kalau berdasarkan demo. Terus kan bagian dia yang jatuh ke tanah itu harusnya melihat ekspresinya dia. Ternyata itu mungkin pilihannya Sang Hao sendiri yang nggak mau ambil part itu. Biasanya kan ada monitoring kamera dulu kan biasanya. Mungkin waktu itu dia memfeedback kayak mungkin ya dari overall aja, support aja. Mungkin kita tidak tahu proses dibaliknya itu sih, tapi seharusnya itu menjadi on point-nya Sang Hao kalau di demo lo ya. Jadi kayak Sang Hao ini membagi-bagi, dia kan kayak ada adegan juga Quan Li kayak kecewa dia nggak dapat screen time kan nanti di penampilan. Kayak mungkin jawaban dari Sang Hao yang menghibur Quan Li itu adalah ayo ikut part dance. Meskipun kita juga akhirnya di prank sama Mnet. Pak, gak kita doang, si Han Bin sama si Sang Hao ini juga di prank. Bilang kalau fans rahasia tunggu minggu depan, gak ditampilin. Itu nyebelin sih. Bukan hanya kita berarti yang di prank ya. Padahal para fans tuh menunggu remahan Hao Bin ya. Makanya mungkin kan tadi aku bilang Mnet tuh Sang Hao kan sudah terlalu banyak nih screen time-nya gitu toh. Kalau ditambahi Hao Bin tambah, wah bahaya, terlalu banyak baginya Mnet nih ya. Jadi lebih baik cukup sekian, tak keep dulu gitu. Tapi kan tadi waktu Lili lihat Twitter kan ada remahan Hao Bin ternyata. Iya, ada. Di konten terbarunya Mnet. Iya, makanya Mnet tuh tiap hari tuh keluarin konten aja. Besok ada lagi konten itu. Hari video reaction loh. Gak hanya kita yang yang bikin video reaction, Mnet juga bikin. Aduh, Mnet tuh kita juga kalau nggak konten nggak makan katanya. Apalagi dia kan tertekan dapat saingan kan ya. Tiap hari itu orang tuh disuruh inget Bos Planet terus katanya. Nggak boleh yang lain. Terus apa lagi nih? Bahas Over Me. Proses rekaman ini loh yang tak mau Mnet. Ya seharusnya tim lain tuh juga dikasih kayak gitu. Yang waktu sama produser ya. Iya. Ya meskipun itu scene rekamannya tuh cuma beberapa menit ya. Menurutku, tapi itu lumayan lah, maksudnya kita tahu feedbacknya dari dari sama produsernya gitu loh. Apa memang ini sesuai? Apa mereka memang terlibat langsung dalam proses rekamannya? Kan kita perlu itu. Dan juga ternyata kan, tapi kenapa hanya Over Me aja yang ditayangin? Ya mungkin Mnet katanya lebih fokus kepada perdramaan ya daripada proses rekamannya. Tapi biasanya pas nanti di lagu final tuh baru nanti ada biasa lagu final itu baru kelihatan. Ya kita tunggu aja episode finalnya di tanggal 20. Nah ini nih yang tadi kita sudah bahas di depan, lebih baik kita bahas sekarang. Soal misi kejutannya. Misi kejutan menurut Lili yang paling lucu siapa? Gini, menurutku paling lucu jelas Kum sih. Tapi momen menghiburnya tuh banyak. Latihannya Ricky Oli itu sebenarnya saya nggak ditayangkan dia. Penasaran eksekusinya bintang 0 tuh gimana ya, jadi momen romantis.
erotis kayak Heeh. gitu tuh gimana? Itu tuh ada istilahnya itu. Kalau misalnya perdramaan tuh ada istilahnya. Kalau apa natapin orang ke tembok itu lupa. Iya loh, ini nih Genrenya bukan itu, Riki. Tolong. Sampai Oli itu nggak bisa ngomong. Kayak, terus apalagi Camden J. iya. J yang semangat Camden Camden kayak yang gitu. lemes. Wah. Itu sebenarnya sayang sih nggak ditayang gitu. Juga kita kan dilihatin di preview Haruto Mechu yang ada adegan membuka tutup slerating gitu ya. Itu nggak ditayangin tuh. Tolong ya Mnet ya, kalau membuat teaser tuh yang sinkron gitu loh. Kayak yang ditampilin tuh yang sama. Iya betul. Loh itu tuh ada ya ngomong-ngomong nggak sama ya. Jadi aku bikin balik lagi di Over Me. Sebenarnya ada di next episode atau di biasanya sehari sebelum ya itu ya. Dikasih footage kalau misalnya si Miwak ini muji penampilan Over Me. Lah tapi kan apa yang ditampilin waktu mereka yang masih dikritik ya? Lah, ya itu. Terus kan mereka Tapi ada kontennya tuh harus banyak. ada adegan sing JR mereka dikritik mereka nggak lepas terus ada Zhang Hao sing netes itu. Itu gak sinkron. Iya. Aku jadi baru inget. Iya. Ada adegan dikritik pas JR. Ya terserah Mnet lah. Iyalah. Tuh, Aku tahu sih footage-nya tuh banyak ya. Ah. Tapi aku yakin sih kelihatannya kayak misi ini kejutan bakal ada kayak momen dibikin footage sendiri sama mereka penampilan itu sih. Mungkin ya. Bisa jadi. Apalagi kan mungkin responnya orang-orang menarik nih. Kita tunggu sampai hari Kamis ya. Kamis ini nanti apakah tiap hari akan ada konten baru? Nah, itu patut kita tunggu itu. Oh ya, sama jangan lupa ngomong musik kejutan. Takuto tuh juga lucu loh. 네가 나를 깨뜨리면 Yang dia tuh salah terus sampai Wajar dia kan dari negara lain ya. Cuman kita kayak aku juga penasaran sih namanya si Kwan Lu itu juga gimana kok sampai Oh dia iya dapat All Star. dia pasangannya siapa sih? Lupa. Kwan Lu itu pasangannya Tere. Masa Tere dia ngambil Tere dah. Tere sih rasanya. Oh. Rasanya Tere deh. Oh iya. Lupa aku juga lupa tadi itu kita padahal sudah ngapalin loh ya. Iya ngapalin, Iya. Itu juga penampilannya gimana itu dia sampai kok dia sendiri yang masuk pasangannya enggak itu. Enggak, iya padahal lainnya itu dua pasangan. Dua pasang. Heeh. Haobin sama Gyufin. Iya. Momen Haobin sih menurutku aku akhirnya dimanjakan. Mnet tuh tahu aja ya. Fansnya tuh suka apa? Makanya apa namanya? Daripada tahulah mereka kan nggak setim, tak kasih misi apa ya ini yang biar mereka setim. Dan Saya kaget tuh dalam 1 detik mereka tuh memutuskan langsung kayak feedbacknya langsung diambil sama Haobin itu mereka iya. tahu momen. Kayak iya pilih tim dari 1, 2, 3 masuk gitu. Padahal kayak si Zhang Hao tuh kayak masih loading. kayak apa ya langsung ditarik aja bang. Sudah mengulurkan tangan dia. Terus gayung bersambut. Begitu sih. Terus kita mau membahas tentang hasil akhir sekarang. Momen finalnya nih, finally. Perhitungan ya sebenarnya hitung-hitungannya ini aku kaget sih. Nah, Padahal kan timnya itu 6 ya, 65. tapi rata-ratanya jadi rendah. rendah banget sih. Kayak si paling rendah apa? Switch ya. Switch itu paling rendah tapi memang masuk akal. Pak Hanbin dia 700 kan. Iya, itu masih masuk akal jadi rata-rata 400 gitu loh. Dengan Soibo. Tapi berarti membernya itu berarti otomatis ya overall 400 membernya tuh nggak ada. Kemungkinan 600 tuh mungkin 1. Tapi nanti sisanya tuh 400. Iya, sing kaget itu supercharger 800 ya, tapi jadinya tuh 400. Apa rata-rata semua dapat 400 ta? Mungkin bisa jadi kayak Wugi 400, saya 400, Takuto 400 kayak gitu. Soalnya kayak saya kan dari rata-rata ya 800 itu kan buat nutup member yang 400 kan lah. Nutupnya tuh serendah itu berarti kemungkinan. Betul. Terus kan sebenarnya lucunya lagi ya, mereka ini kan gitu-gitu kan habis dari Over Me 621 mereka sudah menganggap bakal semainnya lebih tinggi ya. Terus ternyata semainnya lebih rendah. Masih ada
ada waktu Engarde mereka tuh berucap gini, wah tapi bisa aja Engarde ini 700-800 lah, gak masuk akal. Paling tingginya mereka tuh 700. Oh mungkin tapi mereka berekspektasi ya, saya gini kan kita kan di Engarde ini nggak dilihatkan member terendah ya. Oke, aku harus berusaha baca yang benar. Engarde. Ya di itu tuh kan nggak dilihatin terendahnya, jadi mereka istilahnya kayak mungkin mereka menerka harusnya membernya kan 700 semua ya. 700 tapi di bawah given kayak saya mungkin 750 Paling 700 730 kayak gitu. Paling rendah mungkin 700 gitu ya. 700 misalnya Engarde itu berapa orang? 700 bagi 400 satu aja nggak usah gitu. Masih dapat 700. 6 tadi 6 Engarde 6 ya. 6 kalau misalnya 700 dikali 5 kan 3.500 ditambah yang 400 500 lah, 500 ya, 500 jadi 4.000 misalnya. 4.000 dibagi 6 berarti 7 aja, kalau 7 itu 42. Yo tetap 600 sih, pantesan sih. Tuh, tapi kan 600 kan bersaing ya. 600 harusnya bersaing. Lah ternyata dia dapatnya 500 kan. Soalnya mungkin ya berarti rata-rata 500, 600, 700 di kisaran itu, jadinya dia range-nya jadi jatuhnya 500. Berarti kalau hitung-hitungan kasaran ya, kita aritmatika sedikit. Makanya aku diam aja karena aku tidak pandai matematika. Kalau berarti tapi enggak. Tapi Lili ini masih membahas Engarde dulu ya. Masa hitung-hitungan. Tapi kan kamu sempat bilang ada teori konspirasi di antara para fans nih. Tentang fans-fans yang diusir. Apakah itu berpengaruh terhadap berpengaruh? Jelas. Menurutku berpengaruh. Aku tuh baru sadar sekarang. Apalagi setelah melihat sebenarnya kan orang-orang langsung berspekulasi. Ini pertandingan antara Semainem sama Engarde. Katanya mungkin kondisi mereka yang melihat live itu mungkin lebih panas di Semainem sama Engarde. Mungkin kalau Semainem bisa tahu aku. Mungkin fanchatnya yang dari Jiwoo itu benar-benar sebenarnya keras banget. Oh, kalau lihat fancam ya? Iya, nggak hanya fancam sih, waktu spoiler itu keluar gitu. Sebenarnya waktu habis penampilan kan spoiler bertebaran di mana-mana nih. Itu sebenarnya keras banget sih. Jadi mungkin orang-orang melihat, oh feedbacknya ini kok banyak gitu loh. Dan di Engarde sebenarnya kan ceritanya bahkan OP bilang penampilan dia itu merubah mood gitu loh. Bahkan dilihat para master meme-nya juga langsung standing ovation kan kayak gitu. Mereka pun pada akhirnya terakhir itu kan waktu prevelan pembukaan poin, orang-orang langsung karena tahu Semainem kalah, oh ini pasti menang Engarde. Tapi sebenarnya mereka kok nggak ngitung sih. Aku aja tahu 700, mungkin kamu dapat sekian sih. Pendidikan menjadi idol tidak perlu menunjukkan sih. Ini sedikit out of topic ya, tapi enggak, itu beneran ada. Aku baca artikel di PAN, ada orang yang dia tuh pacarnya mantan idol, mantan training idol. Dia tuh nggak tahu CV itu apa, jadi mungkin aja mereka tuh tidak menghitung. Iya mungkin aja sih. Mereka ya tapi itu dasar sih, kamu nggak perlu ngitung. Istilah secara logika, ini kan mereka main rata-rata nih, berarti rata-rata itu di bawah nilai tertinggi, nggak mungkin di atas nilai tertinggi. Itu sih, itu standar sih. Ya mungkin enggak, buktinya CV itu ya hal standar sih, tapi ada orang yang nggak tahu. Kan mereka nggak pernah ngelamar juga, yang ngelamar ke anu kan audisi. Tidak membahas CV. Terus balik lagi. Jadi, terus kan apalagi kan sebenarnya penampilan ketiga itu Over Me. Over Me memang dari spoilernya kan mulai panasnya di Over Me. Iya, mulai panasnya di Over Me, Semainem terus Engarde. Nah, beritanya Over Me itu sudah banyak kena blok. Jadi mereka Mnet ini ngeluarkan orang. Terus Semainem juga banyak dikeluarkan gitu loh. Ini semua pengeblokannya karena footage ya, banyak footage foto, video. Kan mereka kan kalau ketahuan itu ceritanya katanya diusir nih. Gitu loh. Nah, otomatis Engarde dapat tidak banyak orang sebanyak sebelum-sebelumnya kan. Benar, masuk sebenarnya. Iya kan? Masuk. Jadi berarti istilahnya yang masih full penonton tuh di switch
Supercharger sama Over Me. Say My Name sebenarnya dapat dampak sih sedikit, buktinya ya, tapi ya nggak ngefek sih. Sung Han Bin tetap tinggi kan, Ya, cuman tapi Sung Han Bin di bawah Haruto sama Sang Hao. Sang Cuman Hao. berarti kan paling dalam bayanganku ya master name-nya Sang Hao yang sering dikeluarin. Mungkin ya. Saya waktu itu kan seret banget kan ya preview Iya. tuh. Previewnya Sang Hao itu cuma satu orang yang orang. berhasil ngeluarin. Padahal Tapi- master name-nya dia banyak. Tapi sekali keluar langsung video. HD pula. Hebat sih si master name-nya Sang Hao nih. Katanya dia master name idol katanya dia. Duganya kan idol. Aku yang menduga sih, lebih tepatnya aku yang menduga. Soalnya kayak dia tuh sudah profesional gitu loh. Sudah tahu celahnya. Nah, terus Tapi sebenarnya nggak masalah sih Over Me menang juga nggak nggak masalah. Ya, masalah, bagus. memang bagus. Cuma Dari reaksi kita di video aja Cuma udah kan jelas. hitungannya kan gitu, itu kan jadi perdebatan juga sih kan gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari chart yang sekarang merajai kan Say My Name, kedua Over Me kan gitu toh, ketiga baru Unguarded. Cuman aku juga nggak, Jangan salah di Jepang Supercharger. iya. Cuman bukannya gitu kan agak aneh ya, maksudnya price-nya dari master name sampai standing ovation kan kayak gitu toh. Buktinya sesama rekan di sana pun kayak menduga Unguarded nih yang menang kan gitu toh. Mungkin itu jawaban dari orang-orang yang memprice Unguarded, Tapi tidak ditayangkan oleh Mnet. iya. Kayak Gyuvin, Sungwon kan memprice Hotek dan Engarde ya. Saya kayak penampilannya bagus, para OP-OP juga suasananya kalau tuh katanya panas sampai encore juga kan. Tapi tidak ditayangkan sama Mnet. Saya kayak jadi suasananya ya biasa aja kayak gitu. Ya mungkin itu adalah Mungkin tujuan juga Mnet dia ya. bukan menurutku juga Mnet juga nggak bisa menutupi kalau misalnya kalau ini dikeluarkan, istilahnya kan gitu, mereka ketahuan dong kayak mengeluarkan orang tapi tidak bisa masukkan orang kan, mereka sudah Jadi nggak mengeluarkan. berimbang kan. Sudah Kelihatan jadi akan ada protes lebih besar kan. sebenarnya. Jadi kan jelas toh mereka mengeluarkan orang tapi mereka nggak punya gantinya orang untuk yang masuk di sana untuk ngevote gitu sih. Kalau itu sudah jelas pasti itu Berefek ya, berdampak. berefek, menurutku berdampak sih. Tapi bukan berarti komentar kita menyayangkan Over Me menang. Enggak. Over Me menang juga bagus. Bagus nggak, penampilannya dia jelas sih. Patut untuk menang juga. Iya, aduh, kayak Aku pun sudah terpukau-pukau, bahkan bilang 100% sudah berpindah hati. Over Me bagus kok. Jadi kayak nggak rugi juga sih Over Me Nggak menang tambah rugi, di cuman MK. Ini hanya hitung-hitungan ya. Berusaha senatural mungkin gitu toh, menjawab kehebohan yang menganggap loh kok mereka di price sebegitu besar gitu toh, tapi nggak menang gitu kan. Di sini aku berusaha memojokkan Mnet aja kalau Nah. gitu. Tapi ternyata di tim Over Me itu yang belum pernah ke MK tuh rata semua loh. Saya kecuali Semua, Sang Hao. Hao. Kalau Engarde sama Say My Name kan masih ada yang sering Banyak. tuh. Jadi nggak Bahkan apa-apa. kalau Say My Name tampil nih 3 kali, Jiwung sama Eugene. Jadi ya nggak apa-apa lah, mas, kesempatan J aja kayak, duh aku pengen banget tampil kayak gitu kan. Mereka lebih excitednya di MK ya, sama fan meeting excitednya di sana sebenarnya. Kalau benefit sih mungkin mereka ya seneng, cuman mereka lebih ke experience Mereka pengalamannya. tapi bilang mereka kan gara-gara Kei itu mengungkap juga kan, terakhir itu selisihnya tuh 60.000 aja. Terus kan mereka hitung-hitung kan, wah berarti 200.000 ini lumayan. Lumayan. Makanya kan aku di kemarin juga bilang Ricky ini kemungkinan dapat benefit kan, bener kan Ricky menang. Ricky masuk posisi 9 atau 8 ya? Jadi aku bukan bilang Ricky ini peringkatnya nggak tinggi, cuman biasanya rank segitu itu selisihnya cuma 200.000, 400.000 gitu loh. Jadi ngefek ya. Berarti ada probabilitas hampir bisa jadi anak-anak Over Me ke up sih. Maksudnya selamat bisa. Harusnya kalau dilihat, tapi ya dilihat dari trafficnya Lee Jong Hyun itu dia kan yang paling paling tua nih, paling tua. Tapi trafficnya Lee Jong Hyun tuh dapat nge-push tinggi sih. Menurutku dia bisa lewat. Yang diragukan menurutku Kwan Lui.
dia memang di ambang 20-an kan. 20 awal kayak 22, 23 nggak salah. Tapi trafficnya dia itu rendah sih menurutku ya, traffic di sosmed tuh ya. Aku kan masuk dunia perfandoman nih, terus melihat trafficnya dia rendah sih. Nggak tahu ya. Ya kita lihat ya di episode 11 nanti ya. Heeh. Karena kan kita sudah dapat teaser Hanbin kan masuk. Nanti Pak kan Hanbin. kita setelah ini juga akan bikin prediksi. Ini prediksi ya, cuman guyon-guyon ya. Tapi kalau kita tembus ya, kalau gitu kita buka jasa cenayang habisnya. Nggak, aku akan berdasarkan hitung-hitungan dulu ya. Aku kan tadi sudah hitung-hitungan hasil akhir ya. Secara ini tidak mungkin gitu lah. Jadi ditunggu videonya. Kita akan up yang pasti sebelum Kamis untuk episode 11 ya pasti ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Penting Loh, ya. ini sudah selesai di sini lah. Loh, Diakhiri dulu dong. oh diakhiri. Sebelum promosi itu harus diakhiri dulu dong. Jadi ada komentar lain Lili? Enggak sih. Oh, enggak. Lah, kalau gitu ngapain perlu diakhiri? Kan sudah momennya pas loh. Oke. Jadi buat kalian yang nggak sabar untuk nonton konten kita selanjutnya, jangan lupa subscribe supaya kalian bisa langsung tahu. Oh, tuh notifikasinya juga supaya kalian tahu ada konten baru di channel, terutama prediksi episode 9 ya. Yang pasti kalau bisa kita seperti episode sebelumnya ya, yang banyak yang tembus ya hasilnya. Kita berusaha sedetail mungkin, seperhitungan mungkin supaya hasilnya legit. Hampir 99%. Itu jelas kamu gitu. Kalau gitu berarti aku staff dalamnya Mnet ya. Ordal. Loh, siapa tahu kamu yang ordalnya Mnet kan nggak ada yang tahu. Kan katanya ada yang temenan sama Sesai. Enggak kok. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe ya guys ya. Ini murni Mnet di Korea, kalau saya bukan di Korea. Jadi bukan ordernya Mnet. Jadi kita juga di sini di channel kontennya banyak, bukan cuma voice plate aja, kita ada konten MV reaction, terus review lain. Terbaru coba lihat Agusti juga sama Mark SCT ya. tolong Tolong di view iya supaya kita tambah semangat ya, karena satu subscribe dan satu view itu berharga buat kita. Jadi itu aja ya. So let's end this here and see you later. Bye bye.